sapa kiri dan kanannya, ucapkan selamat ulang tahun ke-47. Dan semuanya pada hari ini berusia 47 tahun ya, yang tua dan yang muda usianya sama di hari ini. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Baik, ada muka-muka yang tersenyum walaupun di tengah hari kerja, tapi puji syukur kita semua boleh hadir di malam hari ini di tempat ini untuk bersama-sama mengucap syukur atas pertambahan usia gereja kita yang kita kasihi ke-47. Mari jemaat, mari kita mengikuti ibadah syukur ulang tahun POK Kelapa Gading yang ke-47. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita mengambil saat teduh. Berawal dari kerinduan beberapa keluarga penghuni perumahan di Kelapa Gading BCS untuk dapat berbakti dan melayani bersama, maka terbentuklah Jemaat Protestan Kelapa Gading atau JPKG, dan pada akhirnya menjadi Persekutuan Oikumene Umat Kristen Kelapa Gading. Pembentukan persekutuan tersebut dimusyawarahkan melalui suatu pertemuan pada tanggal 28 Juli 1979 dengan tujuan utama agar masing-masing warga Kristen dapat saling mengenal, saling melayani sebagai warga gereja berdasarkan kasih Kristus tanpa memandang atau membedakan latar belakang gereja asal masing-masing. Tanggal 28 Juli ditetapkan sebagai hari ulang tahun POK Kelapa Gading. 47 tahun bukanlah waktu yang singkat. Namun, sepanjang tahun-tahun itu Allah hadir. Allah berkarya bagi gerejanya. Kesetiaannya tidak berubah. Mari jemaat kita respon dengan bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita angkat pujian, setiamu Tuhanku tiada bertara. Tiada bertara.
Ibadah syukuran hari ulang tahun ke-47 Persekutuan Oikumene Umat Kristen Kelapa Gading tahun ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Silakan duduk. Allah memberi pertumbuhan. Dengan makin bertambahnya anggota dan semakin luasnya pelayanan yang didambakan anggota-anggota persekutuan, maka direncanakanlah suatu pengaturan yang lebih baik dalam bentuk penyusunan anggaran dasar persekutuan yang berpedoman pada ketetapan bersama gereja-gereja di Indonesia mengenai persekutuan oikumene umat Kristen. Pada tanggal 8 Maret 1981, POUK ditetapkan menjadi bagian binaan DGI yang sekarang kita sebut PGI. Dengan surat keputusan nomor 65 tahun 1981. Dan pada saat itu dithabiskan 13 orang majelis tua-tua dan 2 orang pendeta yang melayani di POUK Kelapa Gading. Dengan makin bertambahnya anggota POUK Kelapa Gading, maka pada tanggal 22 Agustus 1982, Ketua Umum DGW didampingi oleh Sekretaris Umum DGW menthabiskan lagi 10 orang majelis tua-tua tambahan. Atas persetujuan rapat majelis tua-tua POUK Kelapa Gading, maka ditetapkan seorang pendeta sebagai gembala di POUK Kelapa Gading, yaitu almarhum pendeta M.Y.K. Sodu, yang dilantik oleh PGIW pada tanggal 13 April 1986. Dengan pelantikan ini, maka segala bentuk pelayanan termasuk sakramen perjamuan dan baptisan, pernikahan, peneguhan sidi, dan lain-lain telah diakui untuk dilaksanakan di POUK Kelapa Gading. Allah itu baik. Dia memberi pertumbuhan bagi gerejanya POUK Kelapa Gading. Sebagai bentuk ungkapan syukur kita, mari jemaat kita mengangkat pujian Allah itu baik. Dia menyediakan
Pimpinan Tuhan. Hari berganti, bulan terus berjalan, tahun-tahun berlalu. Allah memakai orang-orang pilihannya untuk melayani di Pauk Kelapa Gading. Pendeta yang melayani sebagai pendeta jemaat di Pauk Kelapa Gading. Almarhum Pendeta M.Y. Kasodu. Almarhum Pendeta Abraham Tohata. Almarhum Pendeta Tresna Purnama. Pendeta LZ Raprap. Pendeta Stefanus Roy Kepua. Pendeta Desi Malino Tetelepta. Pendeta Tentreming Tias Mesak. Dan sebagai pendeta jemaat Pauk Kelapa Gading saat ini adalah Pendeta Kristi Queen Talahatu. Sejak tahun 2011 hingga kini, jemaat Pauk Kelapa Gading juga dilayani oleh Pendeta LZ Raprap sebagai pendeta pelayanan umum. Masa pelayanan kemajelisan di Pauk Kelapa Gading saat ini adalah 4 tahun. Gereja Pauk Kelapa Gading berjalan dalam pimpinan Tuhan, mengandalkan Tuhan karena Dialah sumber kekuatan kita. Allah sumber kuatku. Mari jemaat kita nyatakan syukur kita dengan bernyanyi Allah sumber kuatku. Perjalanan dengan berbagai rintangan. Sarana ibadah Pauk Kelapa Gading yang layak merupakan sebuah pergumulan. Tahun 1982 diadakan Malam Dana, dan dana yang terkumpul digunakan untuk melunasi rumah di Jalan Harpa 3 BB 20. Kemudian pemerintah menyediakan tanah untuk dibangun gedung gereja di Jalan Polka. Namun ketika bangunan mendekati penyelesaian 90%, gedung tersebut diluluhlantahkan rata dengan tanah.
Peristiwa yang menyedihkan itu terjadi pada bulan Juli 1983. Pada tahun 1985 dibentuk panitia pembangunan, tetapi kembali gedung ibadah tidak dapat didirikan karena protes warga sekitar. Kadang timbul pertanyaan, sampai kapan Tuhan? Masih adakah harapan kami bisa beribadah? Namun, iman kami berkata, walau gunung tak berpindah, tetap ku percaya, Kau yang punya kuasa. Tuhan, masihkah ada harapan? Mari kita mengangkat pujian walau gunung tak berpindah.
janji Tuhan digenapi. Pada tahun 1992, gedung gereja direnovasi oleh panitia pembangunan gedung. Pada tahun 2004, kembali gedung ibadah PAUK Kelapa Gading direnovasi oleh panitia pembangunan. Dan hari ini kita menempati gedung gereja yang sudah direnovasi beberapa kali. Semua hanya anugerahnya. Syukur kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian di setiap janjiku. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya, Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damai-Nya karena anugerah-Nya. Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. Tiap duka hilanglah karena anugerah. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya, Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya, Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Aku menang bersamanya. Shalom. Selamat malam. Selamat ulang tahun. Ini refleksi, bukan khotbah.
refleks. Apa refleks yang timbul dalam hati saya? Pertama, tema besar kita adalah satu iman, satu bahtera, satu arah. 3 kali muncul kata satu. Dan kata satu itu sangat banyak di surat-surat Paulus. Khususnya di Efesus 4. Satu iman, satu baptisan, satu Allah, satu Bapa, satu pengharapan, satu Tuhan. Satu, 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 satu. Maka refleksi saya malam ini adalah apa makna atau bagaimana kita mewujudkan kesatuan itu. Karena tema ini nanti dihotbahkan hari Minggu. Jadi sesama biskota dilarang saling mendahului. Saya dilarang mendahului Pak Binsar. Jadi saya hanya mau malam ini berefleksi tentang apa yang dimaksudkan dengan satu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami hendak merenungkan firman-Mu, mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, agar hamba-Mu dapat merefleksikan pengajaran firman kepada umat-Mu yang mendengarkannya. Urapi umat-Mu untuk ikut berefleksi dalam hati, dalam akal budi masing-masing, untuk merenungkan bagaimana keberadaan setiap orang sebagai warga Pulau Kelapa Gading selama 47 tahun ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Refleksi saya berdasarkan pada pada Injil Yohanes yang terkenal. Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan aku akan terus-menerus memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Ada 2 hal yang Yesus nyatakan di akhir hidupnya. Sebagaimana dinyatakan dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, yang kita sebut satu kesatuan sebagai Injil sinoptis, dan yang kedua Injil Yohanes. Saudara tahu yang sangat ditekankan oleh Injil sinoptik Matius, Markus, dan Lukas adalah penginjilan. Matius terkenal kan? Pergilah kamu jadikanlah segala bangsa muridku. Markus, pergilah beritakanlah ke seluruh dunia. Lukas, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Injil Yohanes justru bukan. Injil Yohanes tidak menekankan penginjilan. Injil Yohanes menekankan dalam doa terakhir Tuhan Yesus, menekankan kesatuan.
Jadi kalau Injil-Injil sinoptik menekankan pada penginjilan, Injil Yohanes menekankan pada keesaan. Itulah sebabnya dalam gerakan oikumene ada dua arus utama. Arus utama yang disebut evangelical dan arus yang disebut oikumenical. Pada umumnya gereja-gereja anggota PGI digolongkan pada gereja-gereja yang berfokus pada oikumenical. Gereja-gereja karismatik digolongkan pada gereja-gereja yang menekankan pada evangelical. Tapi Dewan Gereja Sedunia menekankan bahwa yang oikumenical harus evangelical. Yang evangelical harus oikumenical. Karena itu dua sisi. Yang oikumenis harus evangelistik. Yang evangelistik harus yang oikumenis. Nah malam ini karena kita punya tema besar nanti. Satu iman, satu bahtera, satu arah. Maka saya mengajak kita untuk merenungkan apa yang Yesus maksudkan dengan satu. Coba perhatikan dalam Injil Yohanes tadi. Doa Yesus di ayat 1-5 adalah untuk murid, untuk dirinya sendiri. Ayat 6-19 untuk para rasul yang 12 murid. Lalu untuk ayat 20-26 untuk orang-orang yang percaya. Berarti ayat 20-26 itu untuk kita. Apa yang dikatakan? Supaya mereka menjadi satu. Dan saudara tahu nggak? Dalam doa Tuhan Yesus ini disebut doa imam besar ya. Doa terakhir sebelum Yesus ditangkap, disalibkan, mati dan bangkit naik ke surga. Ini doa siapa? Doa terakhir. Saudara tahu berapa kali Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ini berdoa supaya murid-murid jadi satu. Supaya orang percaya jadi satu. Berapa kali? 4 kali, daripada tunggu jawaban lama-lama saya jawab sendiri. 4 kali. Ayat 11. Coba lihat ayat 11. Di situ ada enggak? Supaya mereka jadi satu. Ya kan? Lalu ayat 21. Lalu ayat 22. Lalu ayat 23. 4 kali Yesus berdoa supaya mereka jadi satu. Saya pernah berkhotbah itu di sini. Perhatikan, untuk penginjilan kalimatnya kalimat perintah. Tapi untuk keesaan kalimatnya kalimat permohonan. Kalau penginjilan perintah, itu berarti apa? Itu berarti Tuhan yakin bahwa kita bisa. Ya kan? Tapi kalau doa berarti apa? Saya ganti pertanyaannya. Kalau begitu, dari dua, penginjilan dan keesaan, yang lebih susah mana? Dua-duanya susah. Makanya yang lebih susah yang mana? Keesaan. Sampai 4 kali Tuhan doa. Penginjilan cuma 1 kali perintah, walaupun versinya berbeda-beda ya. Kalimatnya beda-beda. Matius punya kalimat beda, Lukas punya kalimat beda, Markus punya kalimat beda. Tapi intinya adalah penginjilan. Tapi doa untuk kesatuan 4 kali dalam satu doa. Berarti apa ayo? Coba kalau ibu minta supaya saya punya anak lulus ujian masuk perguruan tinggi. 1 kali doa, 4 kali ulang kalimat itu. Berarti apa ayo? Berat kan? Susah. Jadi memang di surat-surat Paulus
Paulus katakan kita adalah ya satu tubuh, satu iman, satu bahtera, satu arah, satu Tuhan, satu baptisan, satu Bapa. Itu statement. Tapi Yesus mendoakannya. Bahkan dalam doanya 4 kali kalimat itu muncul. Itu sebabnya keesaan itu sulit. Kita bersyukur bahwa walaupun sulit, kita bisa wujudkan keesaan itu di Pauk. Betul nggak? Pauk adalah perwujudan keesaan pada akar rumput ya. Ada sidang raya PGI, tapi habis sidang raya putusin apapun setelah diputuskan pulang masing-masing sinode bikin suka-suka sendiri. Tapi kita di Pauk lah yang berusaha dalam segala kekurangan, keterbatasan dan kelemahan kita berusaha wujudkan doa Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kalau kita satu yang bagaimana? Satu yang bagaimana? Perhatikan ayat 11. Dikatakan apa? Kita satu seperti apa? Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi keesaan itu adalah keesaan seperti keesaan kita. K besar ya. Lalu ayat 21 dikatakan ya. Supaya mereka ayat 21 supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Lalu ayat 22 seperti kita. Ayat 23 dikatakan supaya Engkau dalam aku dan aku dalam mereka. Jadi keesaan kita adalah keesaan seperti seperti apa sih maksud saya? Hilangkan itu. Keesaan kita adalah keesaan seperti anak di dalam Bapa dan Bapa dalam anak. Itu keesaan yang bagaimana itu ayo? Keesaan kita itulah kesatuan kita. Bahwa kita wujudkannya di dalam satu iman, satu bahtera, satu arah dan seterusnya itu sudah apa? Langkah berikut ya. Hakikatnya apa? Tuhan jelas-jelas bilang. Mereka jadi satu sama seperti aku dalam engkau dan engkau dalam aku. Apanya itu? Saya cari ilustrasi nggak dapat sampai sekarang. Untunglah di mobil tadi baru saya dapat. Ambil lagi dulu. Saya dan bapak saya. Tahu bapak? Bokap. Apanya bokap saya ada di saya. Dan apanya saya ada di bokap saya. DNA. Ya kan? DNA saya. DNA bokap saya. Ada di saya. Dan DNA saya. Ada di bokap saya. Kalau begitu, DNA yang Yesus maksudkan apa? DNA apa yang ada dari Yesus, dari Bapa yang ada di Yesus, dan DNA Yesus apa yang ada di Bapa? Kasih. Karena Allah adalah kasih. Jadi kesatuan atau keesaan yang Tuhan kehendaki adalah kesatuan dalam kasih. Kalau kita punya kasih, baru kita wujudkan dalam satu iman, satu arah, satu bahtera. Itu nanti hari Minggu ya. Dilarang mendahului. Bahkan di Efesus satu baptisan, satu Tuhan, serba satu kan. Tapi basically-nya adalah kasih.
Dan itulah yang harus kita refleksikan di hari ulang tahun ke-47 ini. Tadi dalam narasi jelas dikatakan, kita bertumbuh, tapi refleksi saya adalah bahwa dalam narasi tadi kita diingatkan pada pertumbuhan secara fisik. Dulu gedung gereja kita bahkan di bulldozer ya, rata dengan tanah. Akhirnya kita sudah beli ini, kita jadikan tempat kebaktian. Renovasi pertama, mimbarnya masih di sana ya. Masih ingat ya, mimbarnya di sana. Lalu kita renovasi lagi, sekarang mimbarnya di sini. Mungkin 10 tahun lagi kita renovasi mimbar di lantai 2 kali gitu. Tapi yang harus kita refleksikan juga secara pribadi adalah apakah kasih mewarnai persekutuan kita selama ini. Saya tidak bisa menjawab itu. Karena masing-masing kita harus menjawabnya sendiri. DNA-nya Allah Bapa, Allah Anak yang harus ada di kita adalah kasih. Karena Yesus bilang begini, sama seperti engkau dalam aku dan aku dalam engkau dan kita di dalam mereka ya, di dalam murid. Oleh karena itu setiap kali kita berulang tahun, marilah kita terus bertanya, apakah kita sudah betul-betul mewujudkan kasih. Kalau observasi saya saya tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada kasih sama sekali di Pulau Kelapa Gading. Ada, ya. Tapi kita harus berusaha untuk meningkatkannya dari waktu ke waktu. Karena tujuan keesaan itu apa dikatakan? Supaya dunia percaya. Jadi, marilah kita makin hari mewujudkan kasih itu di antara kita, supaya akhirnya sekitar Kelapa Gading ini percaya. Dunia Kelapa Gading ini percaya. Dunia bangun cipta sarana ini percaya bahwa mereka melihat kemuliaan Yesus ada dalam kita. Itu refleksi saya malam ini. Jadi sekali lagi, keesaan itu susah. Tapi kalau kita punya kasih, maka yang lainnya akan menjadi mudah. Satu iman, satu baptisan, satu Allah. Mewujudkan kesatuan itu, keesaan itu makin hari makin nyata. Dan akhirnya adalah dunia percaya. Amin. Marilah kita bersatu.
Kita berdoa. Bapa di sorga, 47 tahun yang lalu kami mengalami karya Tuhan yang mempertemukan anak-anak Tuhan yang bermukim di kompleks ini dalam kesepakatan untuk bersekutu, beribadah bersama. Kami bersyukur bahwa persekutuan itu berkembang sampai hari ini. Karena itu ya Tuhan, terimalah kiranya syukur kami. Karena POUK Kelapa Gading boleh tetap ada dalam sebagai persekutuan yang terus bersaksi dan melayani di sini. Kami mengenang orang-orang yang telah Tuhan pakai, baik sebagai pendeta yang telah Tuhan panggil kembali ke dalam keabadian-Mu, maupun yang sedang bertugas di tempat yang lain. Kami mengenang juga para majelis, anggota majelis yang telah Tuhan pakai melayani dari periode ke periode. Kami bersyukur bahwa jerih payah mereka tidak sia-sia. Engkau memberikan kepada kami tanggung jawab dan amanat untuk meneruskan dan meningkatkan pelayanan ini. Karena itu kami mohon ya Tuhan, berikanlah kepada kami semua, baik hamba-hamba-Mu yang melayani, pendeta-pendeta, dan para penatua, pengurus-pengurus komisi, dan seluruh jajaran-jajaran unit-unit pelayanan yang ada di sini. Tuhan berikan kepada kami komitmen untuk melayani. Kami bersyukur untuk kecukupan sarana, dana, dan peralatan, serta sarana-sarana yang Tuhan berikan, sehingga pelayanan kami boleh terus berjalan sampai hari ini. Kami mohon ya Tuhan, berikanlah kepada kami visi dan misi yang cerah, yang jelas, untuk makin melihat ke depan pada kemungkinan-kemungkinan yang Tuhan sediakan bagi POUK Kelapa Gading ini ke depan. Kami mohon ya Tuhan, berikanlah pencerahan bagi kami, baik hamba-hamba-Mu yang melayani maupun umat yang bersekutu di sini, agar kami melihat bagaimana kami harus bertanggung jawab mewujudkan keesaan yang Tuhan doakan, agar kami nyatakan itu mulai di POUK Kelapa Gading ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena dari tahun ke tahun Tuhan memperlengkapi kami semua dengan anugerah dan berkat-Mu, sehingga POUK Kelapa Gading boleh tetap ada, mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di kawasan ini. Terima kasih Tuhan. Tiliklah setiap warga jemaat POUK Kelapa Gading. Apapun yang sedang menjadi pergumulan, apapun yang sedang menjadi cita-cita, doa dan harapan, Tuhan jawab satu demi satu. Tuhan berikanlah apa yang terbaik bagi masing-masing umat-Mu di sini. Bapa di sorga, kami bersyukur sekali lagi karena seluruh pelayanan ini boleh berlangsung dalam segala keterbatasan, kekurangan dan kelemahan kami. Kami mohon ampunan-Mu untuk setiap ketidaksetiaan kami, untuk setiap kelalaian kami. Dan biarlah berikan kepada kami komitmen untuk makin bersungguh-sungguh hati ke tahun-tahun depan. Kami bersyukur untuk panitia yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan ibadah syukuran dan ibadah perayaan nanti tanggal 2 Agustus. Berkatilah panitia ini, kiranya jerih payah mereka tidak sia-sia. Kami mohon Tuhan cukupkan segala kebutuhan, baik untuk pelayanan ini maupun untuk
acara-acara yang berkaitan dengan hari ulang tahun ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami, ini doa syafaat kami. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wilayah pelayanan Galatia akan menyanyikan lagu pujiannya, Bahtera yang dipandu Yesus.
Umat yang dikasihi Kristus, kepada kita diberi kesempatan untuk menyatakan syukur kita. Firman yang mendasari kita di dalam menyerahkan persembahan terambil dari Mazmur 52 ayatnya yang ke-11, berbunyi demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya sebab engkau telah bertindak. Aku berharap pada namamu sebab engkau baik di hadapan orang-orang yang kau kasihi. Kita akan memberi persembahan dengan cara langsung ataupun melalui QRIS. Sambil persembahan dijalankan, kita mengangkat kidung pujian dari PKJ 147. Di sini aku bawa, dimulai dari jemaat wanita. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Berdiri, kita nyanyikan pujiannya bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kekal dalam kerajaan surga, hati kami penuh dengan rasa syukur dan sukacita karena hari ini. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu bagi gereja kami sehingga boleh merayakan ulang tahun yang ke-47. Sebagai ungkapan syukur dan terima kasih, kami mempersembahkan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau berkati persembahan ini ya Bapa, agar dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu dan pelayanan-Mu melalui pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Paduan Suara Wilayah Pelayanan Efesus yang akan membawakan lagu Yesus Kau Nakodaku.
itu terus dikembangkan, terutama untuk anak-anak sekolah minggu, karena mereka adalah generasi yang akan datang, sehingga mereka boleh tumbuh berkembang dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Begitu juga untuk jemaat dewasa, dirangkul dan dibina serta dibimbing agar mereka bisa dengan senang hati datang ke gereja penuh sukacita, damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Effendi dari wilayah pelayanan Galatia dalam rangka PUT POK Kelapa Gading ke-47. Semoga pelayanan POK Kelapa Gading bisa menjangkau jiwa-jiwa di Kelapa Gading. Selamat ulang tahun POK Kelapa Gading. Halo, aku Talita dari wilayah pelayanan Efesus. Harapannya untuk ulang tahun POK KG yang ke-47 ini kiranya Tuhan memberkati terus pelayanan kita bersama, dan untuk gereja POK yang pastinya semakin menjadi terang dan berkat bagi sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun ke-47. Selamat ulang tahun Kelapa Gading ke-47. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada seluruh wilayah yang sudah menyampaikan kesaksian pujiannya, dan tadi kita menyaksikan perwakilan dari setiap wilayah anggota jemaat menyampaikan harapan-harapannya. Jemaat sekalian, biarlah malam ini bukan hanya menjadi malam perayaan syukur kita, tetapi kita akan segera diutus kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mengingat bahwa kita mempunyai pesan untuk menjadi satu dengan berlandaskan kasih Tuhan. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita nyatakan tekad kita dengan menyanyikan lagu Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah hendak kami sebar. Arahkanlah hati pada Tuhan dan terimalah janji dan jaminan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepada engkau wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
dan bersaat teduh sejenak. Shalom Bapak Ibu. Selamat malam. Di dalam suasana kegembiraan kita dalam rangka HUT ke-47 POK Kelapa Gading, saya ingin bertanya satu hal. Apakah ada sukacita? Amin. Haleluya. Sekali lagi, ada sukacita? Haleluya. Terima kasih. Jemaat yang terkasih, puji Tuhan, pada saat ini karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah ucapan syukur dalam rangka HUT ke-47 POK Kelapa Gading. Dan pada saat ini kami juga memohon, karena acara akan dilanjutkan dengan Ramatama, ada serangkaian acara dalam Ramatama ini. Namun di acara Ramatama ini akan diawali dengan menyanyikan Mars POK Kelapa Gading. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Mars POK Kelapa Gading. Persekutuan oikumene, umat Kristen Kelapa Gading, dengarlah panggilan Tuhan untuk menyatu, supaya dunia menjadi percaya.
Terima kasih, dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, sebagaimana narasi yang sudah kita dengar di ibadah tadi, bahwa ternyata jemaat Kristen di Kelapa Gading, terutama yang berada di Kompleks Bangun Cipta Sarana, pada akhir tahun 70-an atau awal tahun 80-an mengalami banyak tantangan. Perjalanannya tidak mudah. Dan saat ini bagaimana sebenarnya suka duka, pasang surut, ombak, gelombang, bahkan badai yang pernah dialami oleh jemaat di awal-awal PAUK Kelapa Gading berdiri. Untuk mendengarkan kisah dan kenangan awal bersekutu dari salah seorang jemaat mula-mula di gereja kita ini, maka saya mengundang dengan penuh kasih Bapak Daud Marpaung untuk menyampaikan kisah-kisah Bapak pada saat itu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Relia bilang tadi cuma 5 menit Relia. Jangan lama-lama kata Relia. Jadi poin-poin penting aja. Pertama, kami sendiri masuk Kelapa Gading tahun 78. Jadi kami pacaran. Masih pacaran, kami udah beli rumah di Kelapa Gading tahun 78. 79 saya keluar dari asrama mahasiswa UI Pegangsaan Timur, masuk Kelapa Gading. Tanggal 29, tadi saya berbicara dengan Ibu Kasudu, bincang-bincang. Pertama kali ibadah, itulah starting point-nya dianggap kelahiran PAUK. Jadi beribadah di rumah Ibu Ibu siapa? Bu Kasudu? Ibu Tambayong, rumahnya di parkiran, di depan parkiran RW yang di situ ya. Dan itu rumah sudah dijual. Itulah awalnya. Lalu waktu itu Pak Kasudu sama Ibu Kasudu belum di Kelapa Gading, masih tinggal di Komplek LAI Salemba. Ya Bu Kasudu ya. Ya, jadi Pak Tompodong yang sering jemput Pak Kasudu kalau ada ibadah. Dan jemaat yang paling banyak itu di tempatnya Ibu wilayah apa? Efesus ya? Yang di tempat Pak Eru. Nah, di situ banyak itu. Ya. Ada Ibu apa? Ya banyak lah, banyak di situ banyak, dan situ sering beribadah ya. Itu aja ya. Jadi itu kenangan pendirian. Tahun 80 kami ke Bangun Cipta. Kebetulan kepala bagian hukumnya teman saya, Pak Edi Tut, sama-sama kuliah di Fakultas Hukum UI. Jadi saya bilang, Pak Edi, boleh nggak kami minjam rumah untuk ibadah? Dikasihlah rumah di seberang BB20, di seberang dulu. Terus bagi dong kami tanah untuk bangun gereja. Dikasihlah yang di tanah bejet dekat pasar. Kita bayar lunas. Hanya 2 tahun kita bayar lunas itu, tanah itu. Tapi asal mau bangun, ya ada-ada aja lah.
Lalu tadi saya terharu peristiwa tahun 2094 ya, tahun berapa tadi yang kejadian di Jalan Pisok. Jalan Pisok itu ketua RW-nya Pak Yopi Sigar datang ke kita. Oh, mau tanah nggak? Ya mau lah. Tanah di mana? Di Jalan Pisok, yang parkiran yang sekarang di situ sebelah masjid. Jadi sebelah masjid, sebelah buat gereja. Kita nggak sadar situasi lagi panas. Peristiwa Tanjung Priok. Tokohnya ada di sini. Tokohnya di Kelapa Gading. si Ridwan Saidi. Ridwan Saidi itu tinggal di sini. Salah satu gerombolannya juga sebelah rumah saya. Begitu dibangun, ya kita salah strategi. Cepat-cepat kita mau bangun. Sudah dibangun, setengah bangunan, diseranglah tempat itu. Dan ya Pak Yopi Sigar juga nggak bisa bilang apa-apa ya kan. Masa menyerang. Karena pas peristiwa Tanjung Priok. Jadi kalau kami menilai kami gagal di POU. Terus terang kami gagal di POU. Tidak bisa membuat gereja yang nyaman. Itu angkatan kami lah. Akhirnya balik-balik ke sini lagi. Balik-balik ke sini lagi. Itu pun Kak, kita pernah mau beli rumah di belakang ini. Belakang ini maksud kita kalau kita beli rumah di belakang ini manjang ke belakang. Kan enak kan? Nggak mau jual ini belakang ini. Itu tempat latihan drama, apa itu ya kan? Teater. Nggak mau jual. Jadi memang ya itulah nasib POU. Ya bilang nasib POU ya memang harus begitu. Nah sekarang ke depan kami bincang-bincang sama kawan-kawan kemarin-kemarin. Kak, khawatir makin lama makin nggak ada jemaat POU. Kenapa tidak ada? Waktu itu harga rumah Kelapa Gading mahal-mahalnya. Di gang aja bisa rumah 3 miliar. Ya kan? Untung aja sekarang nggak laku. Sekarang udah anjlok harga. Kalau itu harga naik terus, bisa-bisa orang jual rumah di sini, pindah ke daerah Bekasi. Ya logis-logis dong. Ya kan? Cari yang lebih enak kan? Pasti. Nah kalau itu kejadian, habislah jemaat POU. Makanya Tuhan Maha Baik. Harga rumah Kelapa Gading anjlok. Jadi Ibu Spauter udah tahu itu harga rumah di gang aja bisa 3 miliar. Ya. Mana luas tanah cuma berapa sih? 6 kali 15 kali ya. 3 miliar. Coba waktu itu ya. Tapi tiba-tiba harga rumah anjlok, ya udah nggak jadi pindah, jadilah tinggal jadi jemaat POU. Nah doa kita terkabul juga, harga rumah anjlok, jadi nggak jadi pindah. Apakah itu doa orang yang saleh atau doa orang? Jadi itulah mungkin udah 5 menit kali ya. Jadi itulah mungkin kenangan. Ya saya terima kasih nih ke Eka dan kawan-kawan generasi muda, saya lihat luar biasa. Anaknya Papa Pahan juga saya lihat pemain keyboardnya. Saya bangga lah ya generasi muda. Ya kalau kami ini kan tinggal nunggu waktu aja ini. Jadi saya bangga sekali lagi. Terus terang kalau kami yang dulu tuh gagal artinya menghadirkan suatu gereja yang nyaman, ya. Nyaman sih nyaman, masalahnya di sini parkirnya yang kita nggak nyaman.
Kita coba dulu, Kak, kita juga mau beli tanah yang di belakang ini, Bangun Cipta kasih. Nah, harganya 1,2 M. Waktu kita masih majelis yang kedua ya. Jadi kita pikir-pikir, lebih bagus beli rumah yang belakang ini, ya kan? Ini Bu Laura yang kasih kenal rumah belakangnya nih, temannya Ibu Laura kan, Bu Laura ya. Nah, yang ada rumah kita yang di sini mau dijual untuk nambah rumah itu, ya Bu Laura ya, 650 juta waktu itu ya. Nah, ini kita tawarin 450 juta, nggak ada yang beli. Uang kita di kas ada 200 juta. Akhirnya teman-teman bilang, udahlah Pak Daud belilah. Jadi saya yang beli itu, dibelilah rumah ini. Kak, ini tanah, ini rumah. Kita ada kuasa menjual membeli. Kita ada kuasa. Jangan sampai hilang tuh surat kuasa ya, kuasa notaris. Kalau itu hilang kita celaka. Ya, jadi kita sudah dikasih kuasa dari ibu itu untuk menerima pembelian tanah itu untuk kita, dalam hal ini POK, dan kuasa menjual. Pak Heru tahu itu, Pak Heru juga terlibat itu. Jadi itu akte, jangan sampai hilang. Kalau itu hilang, kita celaka. Kita nggak tahu kapan nanti selesai itu, kalau jadinya. Jadi mungkin itulah sekedar ingatan saya. Saya pun udah banyak lupa. Kalau bilang panjang umur, syukur saya panjang umur. Di umur 55 tahun saya kena kanker usus. Ibu Kasudi tahu itu. Ya kan? Saya juga nggak berharap lagi untuk panjang umur, tapi masih bisa dikasih panjang umur. Di umur 61 saya bypass. Jadi bagi saya Tuhan itu baik. Dan saya merasakan sedih lah nasib POK ini dibandingkan dengan gereja yang saya bantu, HKBP. Jadi memang itulah yang bisa kami bantu di POK. Kami tidak pernah berbuat apa-apa di POK karena kami merasa gagal di POK ini. Jadi itu aja. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Amin. Terima kasih banyak Pak Daud Marpaung untuk sharing kisah, kenangan, ada sedih, ada suka, dan biar itu semua menjadi kekuatan bagi kita Jemaat POK Kelapa Gading untuk menghadapi hari-hari ke depan. Jemaat yang terkasih, momen hari ulang tahun rasanya kurang lengkap tanpa kue dan lilin. Jadi pada saat ini kita akan menyaksikan tiup kue lilin ulang tahun. Dan untuk itu kami mengundang perwakilan dari setiap komisi dan pendeta. Yang pertama kami mengundang pendeta jemaat, pendeta Kristi Quintalahatu untuk bersama-sama maju di depan. Nanti akan mendekati kue yang nanti akan dibawa dari belakang Pak. Kemudian yang kedua kami juga mengundang pendeta pelayanan umum, Bapak Pendeta Elsia Traprap. Dan yang ketiga mengundang ketua PHM, Bapak Kenny Paulus. Yang keempat, Ketua Panitia HUT yang sekarang sedang membawa kue ulang tahun dari belakang. Mari kita sambut kue ulang tahun. Yang kelima, kami mengundang untuk maju ke depan perwakilan Komisi Anak, Kak Monica Latui Hamalo. Selanjutnya perwakilan Komisi Remaja, Saudara Sebastian Siahaan. Kami mengundang perwakilan Komisi Pemuda, Saudari Kelly Paulus. Selanjutnya perwakilan Komisi Dewasa Wanita, Ibu Dona Kasodu. Mengundang
perwakilan Komisi Dewasa Pria, Bapak Glenn Pais. Selanjutnya kami mengundang perwakilan Komisi Lansia, Bapak Yosias Pontonu. Bapak Ibu, selain komisi, kami juga mengundang beberapa orang yang juga turut terlibat dalam pelayanan PO Kelapa Gading. Yang pertama, kami mengundang perwakilan dari karyawan gereja. Dalam hal ini Pak John sebagai kostor, Pak John, dan perwakilan dari TK Rut, kami mengundang Ibu Vince Rumende. Ibu Vince diundang maju ke depan. Selanjutnya kami juga mengundang Bapak Daud Marpaung untuk bisa turut ambil bagian di depan dalam peniupan lilin ulang tahun. Yang terakhir kami mengundang Oma Kasodu yang merupakan pendamping setia pendeta pertama PO Kelapa Gading. Mari jemaat, sebelum lilin ditiup oleh perwakilan yang ada di depan, kita menyanyi selamat ulang tahun sambil berdiri, sambil tepuk tangan. Sama-sama kipas lilinnya. Selamat ulang tahun PO Kelapa Gading ke-47. Tuhan Yesus memberkati. Bapak-bapak, ibu-ibu tetap di depan karena kita akan foto bersama dari bawah, dari belakang. Kemudian setelah itu dari depan ke belakang bersama-sama dengan jemaat. Di depan dulu, di depan dulu. Ya, terima kasih. Ya, silahkan duduk kembali. Kamera. Musik juga. Para pemusik itu sering tidak terlihat karena tempatnya di pojok, tapi mereka sangat terdengar. Potong kuenya.
Terima kasih Bapak Ibu, demikianlah acara Ramatama kita pada malam hari ini. Kiranya dengan bertambahnya usia POK Kelapa Gading ke-47, kita sebagai jemaat dapat semakin bertumbuh dalam iman dan kehadiran kita menjadi berkat bagi sesama di sekitar kita. Bapak Ibu, pengumuman dari panitia, jangan lupa acara puncak pada tanggal 2 Agustus hari Minggu, ibadah perayaan HUT ke-47 POK Kelapa Gading yang akan dimulai pada jam 5 sore. Ibadah hari Minggu hanya 1 kali pada tanggal 2 Agustus. Terima kasih, selamat melanjutkan persekutuan, selamat kembali, selamat ulang tahun POK Kelapa Gading. Satu iman, satu bahtera, satu arah.